wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. Sukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Makana min ni'matin faminallah. La quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Li muallif hadzal kitab Al-Imam Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi wa li jami'i masyayikhina ila muntaha sanadihim wa li walidina wa li jami'il muhsinin wal muhsinat fi bina'i hadzal masjid wal ma'had wa li muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwani wa akhwati, rahmatullah alaikum. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala nikmatillah. Di sore hari ini di penghujung bulan Rajab, Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua, karena setiap tetesan air hujan ada malaikat yang membawanya untuk menghadirkan kesegaran, kesuburan, dan mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan saat yang lain kehujanan, kita dinaungi oleh Allah di rumahnya ini, di tempatnya ini, dalam keadaan i'tikaf, dalam keadaan suci, bertoharoh, dalam keadaan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saat di luar sana ada yang kehujanan, saat di luar sana ada yang lalai dari mengingat Allah, kita diberikan kesempatan untuk senantiasa ingat kepada Allah. Mudah-mudahan syukurnya kita kepada Allah ini akan bertambah dengan beragam nikmat yang Allah berikan. Karena Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Dan satu kabar, ya, tahaddus bi ni'matillah, karena Allah menyatakan wa amma bi ni'matika rabbika fahaddis. Adapun nikmat dari Tuhanmu maka ceritakanlah. Nabi kita dalam riwayat Ahmad menyatakan man tahaddasa bi ni'matillah fahuwa syukrun. Siapa yang menceritakan nikmat Allah, itulah bentuk kesyukuran. Wa man katama bi ni'matillah fahuwa kufrun. Dan siapa yang menyembunyikan nikmat Allah, itulah bentuk kekufuran, yakni kufur nikmat. Kita baru dapat kabar beberapa menit yang lalu bahwa kafilah musabaqah Ma'had Darul Ma'arif memperoleh juara umum. Alhamdulillah. Kaligrafi semua diborong oleh santri MDM. Juara 1, juara 2, juara 3. Muhadharah putri juara 2. Dan muhadharah putra juara 1 dan juara 2. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah yang menjadi pemenang, ya Ananda Alvin yang sudah hadir. Gani belum datang ya. Nah, mudah-mudahan tidak jumawa, ya tidak sombong, tetap berjajak di bumi. Karena kenyataannya kita memang berdiri di atas buminya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian melayang lupa. Ya, jadi mudah-mudahan itu menambah syukur, dan syukur adalah satu pintu daripada pintu surga. Lewat pintu syukur kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang lain juga kita berikan ya, tahniah, ucapan selamat. Kalau hari Kamis kita bertakziah atas wafatnya keluarga besar MDM, ya Ustadz Muhammad Khumaini, ayahanda dari Ananda Hanin Sofia. Hari ini kita bertahniah, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian kabar gembira ya, yang kita peroleh hari ini, dan insya Allah selanjutnya masih ada musabaqah lanjutan yang diadakan oleh Taman Cinta Al-Quran. Kita doakan mudah-mudahan pejuang-pejuang kita ya mengharumkan nama MDM ya, sehingga kemudian diperhitungkan di kancah Barito Kuala, bahkan provinsi, mudah-mudahan nanti sampai tingkat nasional. Amin Allahumma amin. Baik, kita hari ini hadis ke-21 di kitab kita dijuduli dengan Al-Imanu wal Istiqamatu, iman dan istiqomah. An Abi Amrin wa qila Abi Amrata Subyan ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qol. Dari Abu Amrin, dikatakan namanya Abu Amrah Sufyan ibn Abdullah Al-Ansari. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, Qultu ya Rasulullah, saya pernah berkata, wahai Rasulullah, Qulli fil islami qawlan, sampaikanlah kepadaku di dalam Islam ini satu qawlan, satu ucapan. La as'alu anhu ahadan ghairaka, yang saya itu tidak perlu bertanya tentangnya. Anhu yakni an qaulin tadi. Yang saya tidak perlu bertanya tentang perkara dalam Islam tersebut ahadan, orang lain, ghairaka, selain engkau. Jadi ulun cukup betakon kepian saja ya Rasulullah. Ulun kada perlu lagi betakon kepada nang lain. Qala, bersabdalah Nabi kita, Qul amantu billahi thumma qala sallallahu alaihi wasallam, Qul amantu billah thumma istaqim. Nabi kita kemudian bersabda, katakanlah amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Rawahu Muslim. Jadi kata Nabi kita, qul, ucapkanlah, tancapkanlah, yakinilah, tanamkanlah di dalam hatimu, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Rawahu Muslim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim, ay kama amartu wa nahaitu, sebagaimana yang telah aku perintahkan dan aku larang. Wal istiqamatu mulazamatu tariqi bil fi'lil wajibati wa tarkil manhiyati. Istiqamah itu apa? Kata Imam An-Nawawi, istiqamah itu adalah mulazamah, terus menerus
menetapi jalan bi fi'lil wajibat, dengan menjalankan perkara-perkara yang wajib, wa tarkil manhiyat, dan meninggalkan yang dilarang. Itu makna istiqomah. Mulazamatu tariq bi fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Qala Allah Ta'ala fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Dalam surah Hud, surah yang membuat rambut Nabi berubah menjadi huban, Nabi kita menyatakan syayyabatni suratu Hud wa akhawatuha, membuat rambutku itu berhuban. Jumlah uban Nabi itu ada 14. Dan yang menyebabkan Nabi berhuban itu karena surah Hud kata Nabi, dan surah-surah yang lainnya. Jadi kalau ada santri kok hubannya cepat, itu mungkin karena banyak menghafal. Ya. Dalam surah Hud Allah menyatakan fastaqim, maka istiqomahlah engkau kama umirta, sebagaimana engkau telah memerintahkan, wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertaubat bersama engkau. Wa qala Allah Ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu yang mereka itu berkata, maksudnya mereka mengimani rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah dengan keimanannya tersebut. Kemudian mereka mulazamah bi fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat, sebagaimana tadi disebutkan, maka ketika dia sakaratul maut tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat itu akan turun menemui dia, ai indal mauti, yakni ketika dia hendak meninggal, ketika sakaratul maut. Tubasyiruhum biqaulihi ta'ala, kemudian para malaikat itu menyampaikan kabar gembira dengan firman Allah Ta'ala, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah, janganlah takhafu, engkau takut, wa la tahzanu, jangan pula engkau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang bagi kalian itu telah dijanjikan. Jadi di sini 3 hiburan malaikat itu. Yang pertama, alla takhafu, jangan engkau takut. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan alla takhafu, maksudnya jangan engkau takut menjalani kehidupan setelah kematian. Ya bunayya, kehidupan setelah kematian itu panjang. Bahkan sangat panjang. Lebih panjang berkali lipat daripada kehidupan dunia. Ayahnya Ananda Hanin itu usianya kurang lebih 43 tahun. Sama dengan usia Abu Ya. Dan Nabi kita menyatakan umru ummati sittina wa sab'ina sanatan. Umur umatku itu antara 60 atau 70 tahun. Tadi malam Isra Mi'raj kita ketemu dengan guru kami waktu SMA dulu, Pak Syamsuri Umar namanya. Kami tanya umur berapa? 65. Nah itu di antara 60 sampai 70. Jadi kalau ada orang yang umurnya lebih 60 itu bonus. Apalagi lebih 70 itu bonus. Kalau Nabi kita 63. Itulah kehidupan dunia. 60, 70. Sementara kehidupan akhirat itu panjang. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kita menyebutkan baina nafkhatain arba'un, antara 2 tiupan sangkakala, yakni ketika kiamat tiupan pertama dan tiupan kedua ketika manusia dibangkitkan, itu Nabi kita menyebutkan arba'un, 40.
Sayyidina Abu Hurairah bertanya, arba'una yauman ya Rasulullah, apakah itu 40 hari? Nabi diam. Arba'una syahran ya Rasulullah, apakah itu 40 tahun? Nabi diam. Arba'una sanatan, apakah 40 tahun? Nabi kita diam. Maka Anda yang dimaksud 40 itu adalah 40 hari. Padahal satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanati mimma ta'uddun. Bahkan dalam ayat lain disebutkan khamsina alfi sanatan. Berapa itu? 50.000 tahun. Khamsina alfi sanatan, 50.000 tahun. Anggap satu hari tadi adalah 1000 tahun, dikali 40 berarti sama dengan 40.000 tahun. Itu masa penantian dari tiupan pertama hingga tiupan kedua. Antara kiamat sampai hari dibangkitkan. Dari yaumul qiyamah ila yaumil ba'si itu paling sedikit 40.000 tahun. Belum lagi kita digiring ke padang mahsyar, belum lagi menunggu dimulainya pengadil di padang mahsyar, sampai kemudian Nabi kita memberikan syafaat. Tidak hanya orang beriman diberikan syafaat, orang kafir pun diberikan syafaat. Makanya disebut hari itu sebagai syafaatul uzma, syafaat besar. Karena Nabi kita lah yang memberikan syafaat kepada seluruh makhluk hingga kemudian mahkamah padang mahsyar dimulai. Kemudian dihitung satu persatu, dihisab. Masya Allah. Baru kemudian melewati sirat, baru kemudian yang beruntung berhasil melewati sirat. Kemudian ditunggu oleh Nabi kita di hautnya, ummati, 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 silahkan minum. Minum dari telagaku, kata Nabi. Siapa yang minum satu tegukan saja maka dia tidak akan haus selamanya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah itulah. Makanya kemudian orang yang sakaratul maut tapi hidupnya dia dalam keimanan dan istiqomah dalam ketaatan, yakni dia fi'alul wajibat wa tarkul manhiyat, malaikat datang memberikan kabar gembira, alla takhafu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, jangan pula kalian sedih. Maksudnya apa itu? Dengan apa yang engkau tinggalkan di dunia, engkau jangan sedih. Makanya disebutkan wa fit tafsir, dalam tafsir, annahum idza basyaru bil jannah, bahwasanya mereka para malaikat idza basyaru, ketika mereka menyampaikan kabar gembira bil jannah, qalu, berkatalah orang yang sakartul maut tadi, wa auladuna, bagaimana anak-anak kami, bagaimana santri-santri kami, bagaimana murid-murid kami, bagaimana muhibbin kami, bagaimana jamaah kami, ma ya'kuluna wa ma haluhum ba'duna, apa yang bakal mereka makan dan bagaimana keadaan mereka setelah wafatnya kami. Kata malaikat, wala tahzanu, jangan kalian sedih. Faqala lahum, fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kamilah yang menjadi wali-wali kalian, kamilah yang menjadi wakil-wakil kalian, kamilah yang jadi penolong-penolong kalian fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik itu ketika di dunia maupun di akhirat. Anakmu, istrimu, santrimu, muridmu, semua dalam tanggungan kami. Jadi tidak sedih, tidak takut, tidak sedih. Ya, tadi malam yang berangkat lomba hari ini, tadi malam atau pagi tadi ya? Tadi malam ya. Amalkan itu. Ya. Wala takhaf wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Allah bersama kita. Alhamdulillah akhirnya diberikan kemenangan. Diberikan yang terbaik. Aina tawalla amrahum ba'dakum, maksudnya adalah kami yang bertanggung jawab terhadap urusan mereka setelah wafatnya kalian. Fatuqirru bidzalika a'yanuhum, maka kemudian senanglah ya setelah yang sedemikian itu pandangan-pandangan mata mereka. Gembira dia, senang karena sudah dijamin, sudah dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya itu ada nabi yang berdoa yang doanya itu kemudian kita gubah. Biasanya kita berdoa dengan Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Itu.
Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkau penolong kami baik ketika di dunia maupun di akhirat. Tawaffana muslimin, matikan kami sebagai seorang yang berserah diri. Wa alhiqna bis salihin, dan kumpulkan kami, himpunkan kami bersama orang-orang yang saleh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tentang istiqomah ini Imam Hasan Al-Basri ketika membaca ayat ini, yakni ayat innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, beliau merangkai satu doa yang doa ini bagus untuk kita amalkan, dan doa ini biasa Abu ya baca setiap majelis, yakni doa Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Rabb, engkau Tuhan kami, anugerahkan kami ke dalam keistiqomahan. Istiqomah belajar, istiqomah beramal, istiqomah berdakwah, hingga kemudian husnul khatimah. Abah Guru Sekumpul sebagaimana diajarkan oleh Guru Syarwani Abdan, Guru Bangil, mewasiatkan kepada Abah Guru Sekumpul, jika berdoa jangan lupa untuk minta yang 6 hal ini, yakni mintalah taubat dan maghfirah, mintalah taufik wal hidayah, mintalah istiqomah, dan terakhir husnul khatimah, yaitu ditulis dalam kumpulan zikir, salawat, doa santri MDM tuh. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Istiqomah ini kata para ulama, al istiqomah itu khairun min alfi karomatin. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Al istiqomah itu khairun min alfi karomatin. Maka hendaklah seorang muslim, khususnya para talib, itu berusaha untuk istiqomah. Tidak perlu fokus mencari karomah. Fokuslah untuk supaya diberikan istiqomah. Karena sebab karomah itu adalah istiqomah. Jika kita mengejar sebabnya, insya Allah kita memperoleh musababnya. Kalau kita fokus kepada musababnya, belum tentu kita mendapatkan sebabnya. Maka fokuslah kepada sabab. Yang dengan sabab itu insya Allah kita akan memperoleh musabab. Istiqomah, berusahalah untuk meraih istiqomah, yang dengan istiqomah itu insya Allah kita akan memperoleh karomah. Bahkan istiqomah sendiri itu adalah karomah. Nah ini, tidak semua orang bisa istiqomah. Kada semua orang istiqomah sholat fardu berjamaah. Tidak semua orang bisa istiqomah hadir di majelis ilmu. Tidak semua orang istiqomah belajar. Rata-rata yang gugur dalam belajar itu, akhirnya dia tidak mahir, adalah orang-orang yang tidak istiqomah. Dibuka kursus bahasa Arab 20 hari di bulan Ramadan, biasanya seminggu terakhir, seminggu pertama itu semangat, minggu kedua mulai berguguran. Ada training bahasa Arab panjang, waktunya setahun 2 tahun, asalnya banyak, lama-lama sisa 2, sisa 1. Itu sudah tanda kutip sepertinya sunatullah. Dan perhatikan, orang yang istiqomah, yang tugul wa cangkal, itulah yang jadi akhirnya. Kami tahun 2000-an, tahun 1999, 24 tahun yang lalu, halaqah dalam satu kelompok halaqah, ada berlima. Masing-masing sudah berguguran. Ada yang sudah meninggal dalam keadaan meninggalkan jamaah. Ada yang sudah tidak aktif lagi. Sisa sendiri sekarang. Nah, mudah-mudahan yang sendiri ini istiqomah. Antum sekarang halaqah dalam kelompok-kelompok itu. Mudah-mudahan semuanya istiqomah. Jadi yang akhirnya bisa bahasa Arab, menguasai usul fikih, menguasai ini itu adalah orang-orang istiqomah. Tidak peduli apakah dia pernah di pondok pesantren ataukah dia belajar di luar, mulazamah dengan para syekh, para guru. Perhatikan, mereka adalah orang-orang yang istiqomah. Jadi kata kuncinya adalah istiqomah. Dan istiqomah itu adalah karomah. Karomah terbesar itu adalah istiqomah.
Dan perhatikanlah para sahabat itu sebagai wali-wali Allah. Para ulama menulis para sahabat itu dalam daftar pertama, urutan pertama daripada wali-wali Allah. Imam Abu Nuaim Al-Asbahani misalkan mengarang kitab Hilyatul Auliya. Syekh Yusuf Hanabahani, kakek dari Syekh Taqiyuddin Hanabahani, menulis kitab Al-Jami' Karamatil Auliya. Yang pertama mereka tulis dari para aulia Allah itu adalah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan apa karomah para sahabat? Karomah para sahabat adalah yang paling utama istiqomah. Karomah para sahabat yang paling utama adalah ketika mereka mulazamah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa memandang wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dalam belajar dalam segala hal. Maka amalkan tadi doa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti akhir hidup kita malaikat datang menyampaikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Itu ada fotonya Ustadz Muhammad Khumaini yang meninggal beberapa hari yang lalu, abahnya Hanin. Tersenyum wajahnya. Ya, tersenyum, giginya tuh tersenyum. Persis seperti senyum beliau ketika masih hidup. Ya, karena beliau seorang pengemban dakwah, seorang aktivis dakwah. Dijadwalkan hari Ahad itu beliau mengisi kajian dakwah, halqah syahriyah, kegiatan bulanan. Jumat beliau kirim materi itu, Sabtu beliau sakit, masuk rumah sakit, kemudian Kamis dini hari sekitar jam 2 meninggal. Jadi meninggal dalam keadaan ketaatan dalam Islam, ketaatan dalam dakwah. Jadi meninggal dalam keadaan tersenyum, padahal meninggalkan istri, meninggalkan anak, termasuk anaknya di sini, ya, tapi meninggal dalam keadaan tersenyum. Mudah-mudahan itulah tanda dari husnul khatimah. Berkat beliau istiqomah. Mudah-mudahan kita istiqomah. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya adalah menjawab